Dalam bab 7 Pancasila, dijelaskan bahwa iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Pancasila menjadi pedoman agar penggunaan teknologi tidak merugikan manusia dan tidak menyimpang dari moral. Kode etis adalah aturan moral yang mengatur perilaku profesional termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan pasien, mengutamakan keselamatan, dan tidak melakukan hal yang merendahkan martabat profesinya. Penggunaan teknologi juga harus etis. Tenaga medis tidak boleh sembarangan mengambil foto, membuat konten, atau menyebarkan informasi mengenai pasien. Jadi, kode etik bukan hanyalah teori, tetapi sebuah pedoman nyata dalam praktik pelayanan kesehatan. Belakangan ini banyak tenaga medis yang melakukan live TikTok saat bertugas. Ada yang berjoget, membuat konten hiburan, bahkan tanpa sadar merekam ruangan. Tindakan tersebut dapat mengganggu mereka dalam menangani pasien. Selain itu, suara, wajah, ataupun identitas pasien lainnya dapat terekam walaupun tidak disengaja. Ini jelas melanggar kode etik karena ruang pelayanan kesehatan bukan untuk membuat konten. Kasus ini sering viral karena dianggap merendahkan profesi dan bisa membahayakan keselamatan pasien. Mengapa sih hal tersebut melanggar kode etik? Pertama, tindakan live TikTok saat bertugas mengabaikan keselamatan pasien. Fokus tindakan medis jadi teralih. Ini melanggar kerahasiaan atau privasi pasien karena suara atau kondisi ruangan dapat terekspos. Ketiga, perilaku tersebut dapat merusak citra profesi kesehatan di mata masyarakat. Keempat, fasilitas dan waktu kerja tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuat konten. Kelima, karena itu, live TikTok saat bertugas termasuk pelanggaran etis dan profesional. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Profesi kesehatan harus dijalankan dengan moral dan niat melayani, bukan demi popularitas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Privasi dan martabat pasien wajib dijaga. Sila ketiga, kesatuan Indonesia. Ketika tenaga medis viral karena konten negatif, maka kepercayaan publik akan terganggu dan juga bisa saja menurun. Sila keempat, kerakyatan. Pelayanan kesehatan harus mengutamakan kepentingan pasien, bukan keinginan sendiri. Sila kelima, keadilan sosial. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik tanpa ada gangguan. Jelas bahwa tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai pedoman moral bangsa. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila bersama Bapak adalah pembelajarannya sangat interaktif dan mudah dipahami. Biasanya sebelum memulai kelas, kami menonton video materi terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Setelah itu, Bapak akan menjawab dengan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Cara mengajar Bapak sangat mudah dipahami, terus membuat kami aktif dan membuat kami jadi lebih berpikir kritis. Mungkin pesan dari saya, pembelajaran dan pengajaran dari Bapak sendiri mungkin lebih diperjelas lagi terkait materinya, terus lebih dirinci kembali apa yang Bapak sampaikan supaya kami pun memahami dengan bahasa yang sederhana. Mungkin dari saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak atas bimbingannya. Terima kasih. Pesan saya, pembelajaran Pancasila berbeda dari yang saya pikirkan. Awalnya saya berpikir pendidikan Pancasila itu hanya menghafal mengenai sila dan sejarah. Tetapi setelah belajar, kami banyak berdiskusi dan mengkaji mengenai isu sosial dan kode etik kesehatan. Jadi saya berpikir pendidikan Pancasila itu nilai-nilainya benar-benar bisa kami terapkan dalam profesi kami nanti. Terima kasih Bapak. Selama perkuliahan saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sebagai mata kuliah wajib, tetapi bagaimana cara kita berperilaku dan mengambil keputusan.
Terima kasih Pak karena selalu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya, berpendapat, dan juga berdiskusi. Pesan dari saya, semoga kedepannya sistem pembelajaran diskusi kelompok ini tetap dilanjutkan, karena membuat kami lebih aktif dan tidak hanya menerima materi saja. Terima kasih banyak telah membimbing kami dan sabar menghadapi kami. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila dengan Bapak melalui metode pembelajaran diskusi ini dapat melatih kami untuk lebih berpikir kritis dan mendorong kami aktif dalam belajar. Kedepannya saya harap ketika Bapak menjawab pertanyaan diskusi kami lebih to the point atau lebih singkat agar kami mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih Bapak. Pesan dari saya, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam mengajar. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa sebagai calon nakes, hal yang paling mahal adalah kepercayaan masyarakat dan Pancasila sebagai dasar karakter kami dalam profesi. Etika dijaga,